Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Bapak Ibu, Saudara, bersyukur kita selalu kepada Allah. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan, teladan dan uswah bagi kita semuanya. Al-Imam Asy-Syaibani memiliki teori bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen. Pertama, al-jasad. Yang kedua, al-aqlu. Yang ketiganya, al-qalbu. Ibaratnya ketiganya adalah segitiga sama kaki, yang masing-masing harus mendapatkan porsi sesuai dengan kebutuhannya. Maka ketika ketiganya dapat perhatian secara seimbang, maka akan terwujud yang namanya insan kamil, manusia yang paripurna. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, andaikan kita ini hanya memperhatikan jasad saja, maka kita tidak lebih baik kal bahaim, layaknya binatang ternak. Ketika kita lebih mementingkan akal semata, bisa jadi kita akan menjadi orang yang cerdas, yang pandai, yang pinter. Tetapi kepandaian dan kecerdasan yang tidak terkendali, maka bisa jadi itu akan digunakan untuk merusak kehidupan di bumi ini. Maka yang ketiga itulah yang kemudian disebut dengan al-qalbu. Ini yang menjadi core. Al-qalbu menjadi inti dari kehidupan kita sebagai manusia ini. Sebab itulah nanti yang akan membuat kita selamat saat menghadap penghadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'an pernah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita ini takut, agar kita ini mempersiapkan diri ketika datangnya saat, suatu masa, hari di mana tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan hendaklah takut pada hari di mana tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi manfaatnya anak-anak, kecuali orang yang datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala biqalbin salimin, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudaraku yang saya hormati, maka dari itu berbahagia dan bersyukurlah kita ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang terjaga dari yang disebut dengan al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Asyirku, ar-riya, al-ujub, al-kibru, al-bakhil, al-hasad, itu diantara sebagian penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati kita yang sehat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad pernah mengingatkan kita semuanya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Ala wahia al-qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kita. Tapi sebaliknya saat daging itu rusak, saat daging itu sakit, maka sakit, rusaklah seluruh anggota tubuh ini. Apa daging, segumpal daging yang kecil itu? Ala wahya al-qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Maka hati itu menjadi core kita. Hati itu menjadi inti kita sebagai makhluk termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hati ini, jangan dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati yang tadi saya sebutkan. Saat memang pada akhirnya penyakit-penyakit hati itu menghinggapi diri ini, maka menjadi kewajiban kita untuk terus berusaha menyembuhkannya. Puasa adalah bagian
dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini memiliki hati yang sehat. Nabi mungkin pernah berkata, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Sehat dalam sisi fisik kita, insya Allah. Sehat dalam sisi batin kita, itu dipastikan. Karena hati ini menjadi core kita akan sehat dengan ibadah puasa. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari pernah mengatakan bahwa wadawa'ul qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batil khola wa qiyamu lailin wa tadarru bis sahari wa mujalasatul solihin al-fudla. Kata Imam Al-Malibari, ada 5 obat hati yang bisa menjaga hati ini dan mengobati hati ini agar tetap sehat. Yang pertama, kata beliau, fatilawatun bitadabburil ma'na. Membaca Al-Quran dengan memahami kandungan maknanya. Bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Tadarus Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Hendaknya itu tidak berhenti dengan bacaan lafdiyah semata, tetapi dilanjutkan dengan tadabburil ma'na. Mencoba menggali dan memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat untayan firman Allah. Karena yakin bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Karena dari ayat-ayat Allah yang kita baca, untayan firman-firman Allah yang kita baca, kemudian kita coba dalami maknanya, maka itu akan menjadi obat bagi penyakit hati yang mungkin menghinggapi diri ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walil batil khola, dan kita mencoba untuk mengosongkan perut kita ini dari berbagai macam makanan. Puasa sepanjang hari, sepanjang siang hari, kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, dan tidak pula berhubungan biologis dengan pasangan sah kita ini. Itu begitu banyak kandungan hikmah yang terkandung di dalamnya, termasuk bisa menyehatkan fisik kita. Dengan banyaknya makan, perut penuh sesak, itu akan melahirkan berbagai macam penyakit. Tetapi ketika perut dikosongkan, maka proses itu akan beristirahat sementara dan insya Allah akan melahirkan kesehatan hati kita. Yang ketiganya, wa qiyamul lailin, dan bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tadarru bis sahari, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepadanya. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat menjelang waktu sahur. Dan yang terakhir, wa mujalasut as-solihin al-fudla, bergaul dengan orang-orang soleh yang memiliki berbagai macam keutamaan. Itulah resep yang ditawarkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari agar kita bisa menjaga kesehatan hati kita ini. Baca Al-Quran dengan berusaha memahami, mengkaji maknanya, dan kosongkan perut kita. Yang selanjutnya, bangun malam untuk beribadah kepada Allah, kemudian zikir di saat sahur, dan yang terakhirnya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh yang memiliki keutamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati ini agar tetap sehat wal afiat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.